Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yovita Marcelina Priscilia Berbarus, NIM 22510001111168. Saya berasal dari kelas P, absen 25 dari Prodi Teknik Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang upaya memajukan agroindustri dalam produksi apel. Agroindustri merupakan kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Secara eksplisit, pengertian agroindustri ini pertama kali diungkapkan oleh Austin pada tahun 1981, yaitu perusahaan yang memproses bahan nabati atau yang berasal dari tanaman dan hewani atau yang dihasilkan oleh hewan. Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan atau interrelasi produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian. Agroindustri mencangkup 3 bidang, yaitu industri pengolahan hasil pertanian atau yang biasa disingkat IPHP. Yang kedua itu industri peralatan dan mesin pertanian yang biasa disingkat IPMP. Dan yang ketiga industri jasa sektor pertanian atau yang biasa disingkat IJSP. Dari 3 bidang ini terbagi lagi atas beberapa macam. Yang pertama itu pada industri pengolahan hasil pertanian atau IPHP ada IPHP tanaman pangan. IPHP tanaman pangan ini ialah bahan pangan yang kaya akan karbohidrat, gizi, dan memiliki kandungan yang sangat penting bagi manusia, sehingga tanaman pangan ini adalah tanaman yang menjadi bahan baku atau bahan pokok makanan manusia dan juga termasuk dalam tanaman hortikultura. Yang kedua itu ada IPHP tanaman perkebunan. IPHP tanaman perkebunan ini terbagi atas 2, yaitu IPHP tanaman perkebunan semusim dan tahunan, di mana IPHP tanaman perkebunan ini meliputi tebu, kopi, teh, karet, kelapa, tembakau, cengkeh, kakao, dan hasil lainnya. Yang ketiga itu ada IPHP tanaman hasil hutan. IPHP tanaman hasil hutan ini terbagi atas 2 juga, yaitu produk kayu olahan dan non kayu yang seperti damar, rotan, tengkawang, dan hasil lainnya. Yang keempat itu ada IPHP perikanan. IPHP perikanan ini meliputi pengolahan dan penyimpanan ikan dan juga pengolahan hasil laut segar, pengalengan dan pengolahan serta hasil sampingan ikan atau laut lainnya. Yang kelima itu ada IPHP peternakan. IPHP peternakan ini mencangkup pengolahan daging segar, susu, kulit, dan hasil sampingan lainnya. Dan pada industri peralatan dan mesin pertanian terbagi atas 2, yaitu IPMP budidaya pertanian yang mencangkup alat dan mesin pengolahan lahan yang bercontohkan cangkul, bajak, traktor, dan lainnya. Yang kedua itu ada IPMP pengolahan yang biasanya meliputi alat dan mesin pengolahan berbagai komoditas pertanian, yang misalnya mesin perontok gabah, mesin penggiling padi, dan lainnya. Selanjutnya ada industri jasa sektor pertanian atau yang biasa disebut IJSP. IJSP ini terbagi atas 3. Yang pertama itu IJSP perdagangan yang mencangkup kegiatan pengangkutan, pengemasan, serta penyimpanan baik bahan baku maupun produk hasil industri pengolahan pertanian. Yang kedua itu IJSP konsultasi yang biasanya meliputi kegiatan perencanaan, pengolahan, pengawasan mutu, serta evaluasi dan penilaian proyek. Yang ketiga itu ada IJSP komunikasi yang menyangkut tentang teknologi perangkat lunak yang melibatkan penggunaan komputer serta alat komunikasi modern lainnya. Pada pengembangan bidang agroindustri kali ini, kita membahas tentang IPHP tanaman pangan yang termasuk dalam tanaman hortikultura, yaitu buah apel. Buah apel merupakan buah yang banyak kita temui. Buah ini juga merupakan buah yang banyak diminati dan digemari banyak masyarakat Indonesia, di mana apel memiliki banyak khasiat, juga memiliki banyak jenis, seperti apel Malang, di mana apel Malang ini merupakan salah satu jenis varietas apel khas yang ada di Indonesia yang berada di Kota Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kandungan dari buah apel ini bisa kita lihat terdapat energi, protein, zat besi, karbohidrat, lemak, kalsium, air, fosfor, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin A, dan gula. Sehingga buah apel ini sangat sehat untuk dikonsumsi sehingga memiliki banyak peminat. Manfaat dari buah apel sendiri ialah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan daya penglihatan, mencegah penyakit mulut,
membantu pertumbuhan tulang dan gigi, membantu mengurangi berat badan, menurunkan kadar kolesterol, membantu proses pencernaan, menurunkan risiko terkena penyakit kanker, dan mencegah batuk empedu. Salah satu produk olahan dari apel Malang adalah yang paling kita kenal dan paling sering kita beli dan sering kita lihat adalah keripik apel Malang. Keripik apel Malang merupakan suatu produk olahan dari buah apel yang sangat populer di kalangan jajanan oleh-oleh khas Malang. Keripik apel ini memiliki keunggulan dikarenakan rasanya yang tetap manis, tahan lama, dan pengemasannya yang praktis. Sehingga dengan pengolahan apel menjadi keripik ini akan menjaga nilai buah apel dan ketersediaan apel di pasar dan bisa mengembangkan atau memajukan bidang agroindustri pada buah apel. Sehingga untuk itu, harus diterapkan proses pembuatan keripik apel dengan tertata, terproses dengan baik dan sesuai prosedur, sehingga kualitas keripik apel ini bisa terus meningkat dan bisa meningkatkan dan mengembangkan agroindustri buah apel. Berikut proses pembuatan keripik apel. Yang pertama itu penyortiran buah. Gambaran pengendalian kualitas yang dilakukan pada tahap ini ialah memisahkan buah apel berdasarkan ukuran, warna, dan tingkat kerusakan. Yang kedua itu ada pengupasan dan pencucian. Kegiatan pengendalian kualitas pada tahap ini ialah melakukan pemilihan buah berdasarkan warna daging buah yang dapat digunakan merupakan buah yang berwarna putih dan tidak terdapat lendir pada area sekitar buah. Setelah pengupasan buah, apel dicuci menggunakan air garam dan direndam selama beberapa menit. Perendaman dilakukan untuk mencegah oksidasi pada buah apel yang menyebabkan perubahan warna. Setelah itu dilakukan pemotongan. Apel dipotong dengan ketebalan yang sama menggunakan alat pemotong. Ketebalan yang tidak sesuai dapat menyebabkan keripik mudah patah serta mempengaruhi tekstur keripik itu sendiri. Selanjutnya itu ada penyimpanan dalam freezer. Buah yang telah dipotong akan dimasukkan dalam freezer. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan apel saat proses penggorengan serta menjaga tekstur apel agar tetap keras. Proses pembukuan akan mengikat air pada apel sehingga ketika digoreng bersama apel tidak menggumpal. Selanjutnya, penggorengan. Penggorengan apel dilakukan menggunakan mesin vacuum frying. Penggunaan mesin membantu menjaga kualitas keripik agar tetap renyah dan produk tidak banyak menyerap minyak. Selanjutnya, dilakukan pendinginan. Pendinginan keripik dilakukan selama 1 malam. Keripik diletakkan di atas meja grading dan didiamkan hingga dingin untuk selanjutnya dikemas pada keesokan harinya. Dan tahap yang terakhir adalah pengemasan. Pengemasan dilakukan menggunakan mesin continuous chiller agar pengemasan lebih rapi dan mengurangi kerusakan pada kemasan. Selain itu, bahan kemasan menggunakan aluminium foil untuk menjaga keripik agar tetap renyah dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Pada kegiatan pengemasan, tenaga kerja juga melakukan proses sortasi dan grading pada produk. Produk dibedakan menjadi 3 grade berdasarkan ukuran serta produk yang dibentuk remah tidak dikemas. Sekian dari saya, terima kasih.